Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam Indonesia maju. Jalan-jalan beli gulali. Jalan-jalan beli gulali. Di tengah jalan nemu duren. Terima kasih sudah berkumpul dan datang ke Bali. Teman-teman P4S Nasional memang keren. Oke, saya didapuk lagi untuk mengawal hari ini, temu bisnis yang akan diisi oleh sahabat-sahabat saya yang tercinta. Yang pertama ada Mbak Maharani Kemala dan Beli Dewa. Mungkin boleh ikut berdua ya. Jadi beliau adalah dari Urban Company. Silakan maju, Mbak Maharani dan Beli Dewa, silakan. Tepuk tangan ya. Jadi beliau ini adalah pemilik Urban Aviation dan juga produk MS Glow serta beberapa unit bisnis yang ada di Bali dan seluruh Indonesia. Dipersilakan Beli Dewa. Yang kedua, sahabat saya juga Beli Bawa Krishna Cargo, pemilik AP1 dan AP2 bandara. Jadi kalau kita ekspor di Bali pasti lewat beliau ini. Terima kasih. Dipersilakan. Terus berikutnya saya undang juga sahabat saya Pak Agus Taufik dari Balai Karantina Pertanian Denpasar. Sahabat saya juga, mitra ekspor saya sejak 2017. Terima kasih. Oke teman-teman. Oke, satu lagi dari Dirjen PSP yang mewakili, dipersilakan untuk maju ke depan, dipersilakan. Mungkin bisa tambah satu sofa lagi kepada teman-teman OSI panitia. Dari Dirjen PSP, dipersilakan. Oh ibu, nggih, dipersilakan ibu. Saya cukup pakai kursi kecil aja. Ya, dipersilakan. Terima kasih, ini acara kita, acara santai. Jadi hari ini kita akan berdiskusi sedikit terkait peluang-peluang di bidang pertanian, agribisnis, dan juga integrasinya, baik dari hulu sampai hilir dan juga sampai ekspor. Mungkin nanti dari, di Ibu Dewi dari Dirjen PSP, terus ada Beli Dewo dari Urban Corporation dan Mbak Maharani Kemala dari MS Glow ya, mungkin yang lebih, ya, biar teman-teman juga sudah kenal. Terus ada Beli Bawa dari Krishna Cargo dan juga Pak Agus Taufik dari Balai Karantina. Jadi memang kami di Bali, konsep kami berbisnis di pertanian adalah hulu hilir teman-teman. Bagaimana kita membuat integrated value chain farming, integrasi pertanian dari hulu sampai hilir. Dan sahabat-sahabat saya di sini adalah bagaimana mereka mengintegrasikan pertanian benar-benar dari hulunya hulu pertanian hingga hilirnya hilir pertanian. Dan sedikit Mbak Maharani dan Beli Dewo ini adalah benar-benar dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Tepuk tangan ya. Jadi mahasiswa pertanian sekarang berbisnis pertanian dari hulu sampai hilir dan luar biasa hebat, sudah menasional bahkan internasional. Oke, untuk sesi pertama mungkin saya persilahkan kepada, saya lempar ke Beli Bawa dulu ya. Beli Bawa dulu, Beli Bawa terkait peluang ekspor dan impor produk-produk pertanian. Beli Bawa. Selama ini di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi, apa yang terjadi di kancah ekspor impor kita? Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Ageng Weda. Ini sahabat saya juga sudah banyak juga memberikan satu kontribusi buat Bali. Tepuk tangan buat beliau dulu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Jadi tadi menyambung pertanyaan apa yang disampaikan sama Pak Ageng Weda, bahwa memang yang cukup boleh kita flashback sebelum pandemi produknya pertanian khususnya di Bali, itu kita hampir punya pengiriman kurang lebih setiap hari kita punya 30 ton dari semua produk. Apakah itu dari sisi manggis, apakah itu dari sisi salak, apakah itu dari produk-produk yang lain. Nah kebetulan kami sendiri bergeraknya di logistik, kita ada regulated agent, kita juga kelola lini 1 yang ada di Bandara Ngurah Rai. Nah jadi memang salah satu produk pertanian inilah yang menjembatani ataupun yang menjadi satu di mana handicap yang kita hadapi itu adalah kenaikan harga.
Itu yang menjadi handicap yang paling berat mungkin buat teman-teman eksportir khususnya di agro dan bukan di agro, bahkan semuanya. Handicapnya itu di freight mencapai kenaikan 300%. Baik itu sektor air freightnya maupun dari sisi sea freight. Nah ini teman-teman di usaha yang di agro bahkan sudah tidak melirik lagi untuk sektor yang namanya pengiriman lewat udara. Beralihnya itu ke laut. Nah mungkin Pak Agung Weda sendiri mungkin tidak melihat Bali pada saat itu, mungkin akan dikonsolidasikan di Jakarta untuk merambah pasarnya ekspor yang ada di China. Nah handicap itulah yang menyebabkan memang agro ini yang sebelumnya boleh dikatakan bagi kita yang di logistik ini adalah sesuatu yang cukup menjanjikan. Ketika terpa pandemi yang begitu freightnya naik 300%, jadi semuanya baik itu yang di dalam maupun di luar permintaannya juga boleh dikatakan stagnan. Nah harapan kami mudah-mudahan juga dengan adanya Fornas, juga semua teman-teman yang bergerak di pertanian mulai tumbuh kembali, mulai bangkit kembali. Walaupun memang pesaing-pesaing kita yang ada di luar, baik itu seperti Vietnam maupun seperti Thailand, lagi sedang gencar-gencarnya juga di sektor pertanian ini. Nah kami berharap juga teman-teman tidak kalah semangat, apalagi tadi sudah disampaikan dari narasumber sebelumnya, kecepatan, terus ada harga yang lebih kompetitif sehingga produk pertanian Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Seperti itu Pak Agung, terima kasih. Inggih, terima kasih Beli Bawo. Jadi memang kami sebagai eksportir pelaku perdagangan internasional di Bali biasa berkolaborasi dengan Krishna Group untuk mengirimkan produk kami ke luar negeri, ke mancanegara. Terus berikutnya yang paling salah satu yang tercantik di antara ada dua wanita cantik di depan kita, Ibu Sri dan Mbak Maharani. Mungkin Mbak Maharani dulu ya, bisa bercerita bagaimana awalnya dari mahasiswa alumni pertanian, akhirnya sekarang bisa berbisnis hilirisasi di bidang kosmetika yang juga menggunakan banyak produk-produk pertanian, sehingga bisa berkembang bisnisnya, sehingga bisa growth sampai sekarang Niki. Mungkin bisa diceritakan Mbak Maharani. Baik semuanya, terima kasih Pak Agung dan seluruh teman-teman yang hadir pada siang hari ini menjelang sore. Jadi perkenalkan nama saya Maharani, saya lulusan Teknologi Pertanian Universitas Udayana, jadi sudah lulus tahun 2010, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi kenapa sih saya bisa bergerak di bidang kosmetika setelah lulus di pertanian, karena memang zaman dulu tuh pengen PNS awalnya Pak Agung. PNS, nggak diterima-terima kan sama PNS, jadi memang kita karena orang tua memang basicnya bisnis juga dan suami juga ada bisnis, memang saya dari 2006 sudah berbisnis awalnya. Jadi memang sebelum ada MS Glow sendiri 2014 saya sudah berbisnis dari 2006 ya. 2006 tuh saya udah mulai impor baju dari Cina. Jadi dulu bisnis fashion dulu di awal, baru kita ke kosmetik. Nah kenapa kita akhirnya memilih bisnis kosmetik, karena memang bisnis kosmetik sendiri kalau dari saya dari teknologi pertanian memang sedikit relate ya dari pasca panennya ya. Terus ke kosmetik sendiri, kenapa akhirnya saya mencintai di dunia kosmetik ini, karena memang saya wanita. Jadi memang setiap hari menggunakan kosmetik, dari shampoo, sabun, body lotion, semuanya adalah kosmetika. Dari bapak juga sama ya yang sekarang ya, bapak-bapak di sini nggak mungkin nggak pakai kosmetika. Jadi bapak pakai parfum, pakai body lotion kemana-mana, atau misalnya bapak mandi aja udah pasti pakai produk kosmetika. Jadi memang salah satu akhirnya saya menemukan kecintaan saya memang di kosmetik, karena kan saya pakai dulu. Jadi saya suka banget yang pakai kosmetik, jualan kosmetik di awal, akhirnya bisa memproduksi kosmetika sendiri tahun 2018 gitu. Jadi itu awalnya pada saat saya, kenapa akhirnya saya bisa memproduksi sendiri, karena memang regulasi ya Pak Agung ya. Jadi kalau UMKM zaman dulu kita bisa buat krim atau apapun itu susahnya diregulasi.
Jadi pada saat itu akhirnya saya maklon ke pabrik kosmetik lain dan akhirnya saya bisa membuka produksi sendiri tahun 2018. Jadi mungkin itu perkembangannya. Kalau ditanya MS Glow sendiri ya, saya mulai MS Glow tahun 2014-15 MS Glow ada dan baru registrasi tahun 2016. Jadi selama hampir 7 tahun ini kita dari door to door dulu Pak Agung, misalnya dari teman-teman nih, saya punya produk saya tawarin ke teman dulu, akhirnya saya punya uang, kita akhirnya endorse artis-artis, awareness-nya itu kita marketingnya lebih ke sosial media, akhirnya MS Glow bisa sebesar ini sekarang dan kita bisa juga ekspor keluar juga, seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan nih untuk Bu Maharani, luar biasa. Nyambung sedikit mungkin terkait kosmetika, karena kan kita tahu stigma petani itu kotor-kotor di kebun, kotor-kotor di ladang. Nah ini stigmanya itu kita sebagai anak muda sekarang harus merubah. Jadi petani itu tidak cuma pekerjaan kotor-kotor di kebun. Petani itu adalah pekerjaan hulu sampai hilir. Eksportir juga petani Pak. Jadi beliau ini juga petani karena mahasiswa pertanian dulunya ya. Jadi berbisnis kosmetika. Jadi stigma itu harus kita edukasi kepada adik-adik muda kita. Petani itu pekerjaan dari hulu sampai hilir. Gitu. Nah terkait hilir nih Pak Maharani, untuk kosmetika sendiri di raw material produknya di pertanian, produk apa sih sebenarnya yang potensinya besar, yang sangat besar serapannya untuk bidang kosmetika? Mungkin bisa disering ke teman-teman. Kalau saya boleh curhat sedikit ya buat teman-teman mungkin yang hadir pada sore hari ini, memang kebanyakan di industri kosmetik ini raw materialnya adalah semuanya impor. Karena kenapa? Mungkin kita belum menciptakan ekosistem untuk industri kita seperti ini. Jadi kadang-kadang kan orang ngelihat bahwa industri makanan atau pengolahan makanan, tapi sebenarnya industri kosmetika ini sangat besar. Sedangkan Bapak Ibu aja pakainya hampir setiap hari ya kan, shampoo, sabun, anak juga pakai shampoo, sabun, Bapak juga Ibu pakai shampoo, sabun. Mungkin raw materialnya nanti next mungkin saya punya impian ngembangin itu ya Pak Agung ya, kita bisa kolaborasi nanti, kita nggak impor lagi, kita bisa produksi sendiri seperti aloe vera, terus avocado itu adalah salah satu material yang bisa kita pakai dan seluruh kosmetika pakai. Jadi avocado dan aloe vera masih impor ya? Masih impor sampai sekarang. Peluangnya besar sekali. Karena memang kebutuhannya harus maksudnya kedatangannya harus konsisten ya. Maksudnya persediaan barang harus konsisten, memang kita 90% kita impor. Kalau yang untuk aloe vera sama avocado, dan ada juga bahan-bahan seperti misalnya VCO masih bisa kita pakai yang Indonesia, VCO ya kan kita bisa pakai produksi lokal, tapi kalau misalnya seperti avocado, aloe vera karena kita butuhnya sangat banyak. Dan sustain ya, dan continue, itu yang kita susahnya mendapatkan itu lokal. Jadi seperti ekstrak juga untuk parfum ya kan, seperti ekstrak, essence itu memang hampir semuanya kita impor. Karena memang kita butuh barang banyak, tapi kita belum punya ekosistem yang bisa menguatkan ini Pak Agung, seperti itu. Kang Sandi, PR kita, DPM DPA, Perhiptani, mungkin KTNA juga, bayangkan 90% avocado sama aloe vera impor, tamparan untuk Indonesia. Butuhnya besar sekali, betul nggak? Mari kita ambil peluang ini, kita harus konsolidasi, inilah momen kita untuk kita bisa mengetahui apa yang pasar butuhkan. Jadi ternyata pasarnya besar sekali Bu Maharani. Pasarnya besar sekali, kita aja seperti itu apalagi produk seperti Paragon, Unilever ya kan. Maksudnya kita yang MS Glow aja membutuhkan yang sangat berapa puluh ton sehari lagi ya kan, bukan sebulan. Sedangkan banyak banget industri kosmetika di Indonesia, ada berapa ratus ribu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia tuh banyak banget. Kita juga ada perkumpulan, kalau kita biasanya ada PPAK ya, perkumpulan kosmetik kita. Jadi kendalanya mereka memang material Indonesia. Material, ya. Jadi kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi fundamental. Apalagi seperti misalnya kayak Pagagan seperti itu ya, atau Kelor aja kita impor. Kelor impor Pak, Kelor impor. Iya, padahal luar biasa. Indonesia kan kelornya banyak banget ya, tapi untuk menjadikan dia bahan baku untuk kosmetika itu kita malah impor. Itu jadi PR kita di teman-teman PPAK juga, bahwa kita next ke depannya proyeknya bagaimanapun itu kita harus bisa berdiri sendiri dan mandiri. Seperti Thailand ya, Thailand tuh hampir semuanya produknya mereka buat sendiri raw materialnya.
Jadi mereka tidak ambil dari orang lain, bahkan mereka punya lab dan sangat terintegrasi sama pemerintah. Apapun kebutuhannya dari pengusaha, misalnya pengusaha kosmetik, mereka tuh yang seperti guru besarnya, mereka tuh yang membuat atau meneliti sebuah produk gitu. Jadi terintegrasi semuanya antara kampus, pemerintahan, dan pengusaha itu semuanya terintegrasi. Sedangkan mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan bisa ya di Indonesia ya antara permintaan dari pengusaha, terus penelitian di kampus dan ke petani bisa terintegrasi dengan baik gitu. Iya, kebetulan juga nanti karena ada di Jen PSP, ini prasarana pertanian, Ibu mungkin menjadi note, ternyata kelor kita kita ekspor raw material, kita impor purenya, seperti itu ya, luar biasa Indonesia memang ya, sangat menyedihkan. Tapi ini menjadi tamparan untuk kita harus sadar ternyata ini peluang besar ke depan. Betul ya? Betul apa betul? Betul ya, kita harus akui kita menyedihkan, kita harus berubah, kita harus maju, kita harus berani ya membuat gebrakan-gebrakan dan semoga MS Glow bertumbuh terus, berkembang terus, bisa menguasai kancah perkomestikan dunia ya bahkan ya dari Indonesia. Terima kasih. Mungkin sebelum ke Beli Dewa, ini adalah sweet couple, kita geser dulu ke Pak Agus Taufik, biar tidak nyetrum Mbak. Ke Pak Agus Taufik. Jadi Pak Agus ini adalah dari Balai Karantina Pertanian, mungkin kita bisa dengar peluang-peluang ekspor, terus syarat-syarat ekspor, terus terkait regulasi ekspor Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman petani kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung Weda. Ini Pak Agung Weda ini sebagai partner sekaligus eksportir nih, perlu ditiru. Mohon izin Pak Agung, saya mau menyapa teman-teman petani P4S. Tadi petani P4S masih sehat, sehat ya? Oh, perlu ngopi Pak Agung? Belum ngantuk ya? Oke, terima kasih. Oke Pak Agung, akan saya jawab mengenai ekspor buah itu maksudnya ya, hasil pertanian hortikultura. Itu kalau khususnya Bali ya Pak Agung ya, Bali itu penyumbang eksportil yang paling tinggi Bu, buah manggis. Di bawah 2000 itu sekian 7.000 ton. Nah, itu dari tahun 2000 mulai 2000 sampai 2020 ya, kita ada pandemi, turun drastis sekali. Sekitar 7 sampai 10.000 ton baru bisa ngirim. Ini data terakhir 2022 khusus Bali yang ekspor ke Cina, khususnya buah manggis itu baru mencapai 5 sampai 6 ton. Dengan total rupiahnya itu sekitar 2.700.000.000. Karena pandemi Pak ya. Tahun 2002 ini. Nah, itu belum komoditas lainnya kayak kopi, vanili, dan kakao itu penyumbang terbesar untuk komoditas Bali khususnya. Di sini ada 10 komoditas unggulan dari Bali, termasuk manggis, vanili, kakao, kopi, dan bunga potong. Nah, yang tadi ya kita bilang, yang tadi dari Bu Maharani, alangkah sedihnya kita masa daun kelor aja impor. Padahal di rumah kita banyak di sebelah kiri kanan itu ya, apalagi daerah Mataram, daerah Kupang, NTT itu kelor tuh banyak sekali, malah dibuang-buang. Malah ada teman saya dari Cina itu bawa daun kelor dari NTT Bu. Waktu itu dia kerja di Newmont. Nah, itu sempat ya kami tahan juga karena dia ada PC itu Pak. Saya tanyain bahwa sangat berharga sekali Bu harga kelor di Cina itu Pak Agung. Itu dia malah mau membibit. Nah, itu dia membawa berapa karung itu. Itu 2 tahun yang lalu Pak, teman saya sendiri yang bawa itu. Dan Bapak itu mungkin dari petani 4S mungkin bisa menangkap peluang-peluang ekspor atau impor yang tadi Ibu Maharani. Kalau bisa avokado belilah untuk kita bisa mencukupi untuk kosmetik termasuk oleh Vera Bu ya. Apalagi di negara kita Pak Agung ya, kita nggak akan kehabisan produk pertanian kita. Tinggal para pemuda, pertama petani 4S ini. Ya, negara kita sangat mendukung para petani miliar muda. Terus Bapak Ibu mungkin para petani mungkin bisa mencoba untuk mengekspor seperti Pak Agung di PT Pos mungkin bisa mencoba mengekspor kecil-kecilan. Kalau memang nggak bisa ekspor mungkin sebagai
penyumbang Pak, penyumbang ke eksportir. Itu mungkin dari saya Pak Agung, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum Terima kasih Pak Agus. warahmatullahi Jadi memang Balai Karantina ini merupakan garda terdepan ekspor Nusantara. Jadi Pak Menteri punya program Geratiex, gerakan 3 kali ekspor. Dan saya sering banget mendapat pertanyaan dari teman-teman, gimana caranya ekspor Beligung? Gampang sekali ekspor itu. Tinggal datang ke karantina, teman-teman akan untuk ekspor produk pertanian ya. Tinggal datang ke karantina, teman-teman akan difasilitasi, akan didampingi teman-teman. Mudah sekali. Karena syarat ekspor cumanya itu phytosanitary untuk dokumennya, yang 2 COO, Certificate of Origin, itu di Dinas Perdagangan Provinsi. Dan itu juga akan dibantu. Ditambah lagi ada beli ada beli bau dari Krisna Kargo. Semuanya akan dibantu, jadi mudah sekali ekspor. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menemukan, mengoneksikan hulu hilir antara produk kita dan juga buyersnya. Oke, berikutnya sebelum ke Beli Dewo nih Ki, nanti gong kita ke Ibu Dewi dulu dari Dirjen PSP. Terkait petani Bu di hulu kan, kita banyak sekali memiliki kendala di bidang mekanisasi pertanian, salah satu Alsintan. Nah, saya dengar dari Dirjen PSP ada program kebijakan-kebijakan terkait KUR Alsintan. Mungkin Ibu bisa dijelaskan ke teman-teman seperti apa dan bagaimana itu prosedurnya. Silakan Ibu. Halo. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartining Sadewi, saya wakil dari Direktorat Pembiayaan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Di sini saya diminta untuk menyampaikan program yang terbaru, yaitu program KUR Taksi Alsintan. Kalau tadi dari perbankan sudah menyampaikan apa itu KUR, kami dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mencanangkan KUR Taksi Alsintan, bahwa bahkan kemarin Pak Presiden sendiri, sebetulnya ada tayangannya, Pak Presiden sudah mencanangkan KUR Taksi Alsintan. Apa itu KUR Taksi Alsintan? Adalah mekanisasi dalam rangka mewujudkan visi pertanian maju, mandiri dan modern. Maka perlu dengan mekanisasi, apalagi sekarang cari petani-petani sudah agak sulit Pak, jadi perlu dimekanisasi. Dan untuk itu ada KUR Taksi Alsintan. Namun di sini masih ada kendala karena KUR itu maksimal 500 juta, sedangkan harga-harga alsin itu di atas itu, bahkan satu unit taksi Alsintan itu hitungannya 1,98, hampir 2 miliar. Sehingga untuk saat ini KUR Taksi Alsintan ini masih satu-satu belum bisa bergabung semua. Nah, untuk KUR Taksi Alsintan ini yang sudah banyak terrealisasi itu paling tinggi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan karena di sana tahun-tahun lalu ada program taksi serasi yang membuka lahan 100.000 hektar di Sumatera Selatan, sehingga mereka sekarang kekurangan alat tanam dan juga alat pasca panennya, combine harvester. Itu di Sulawesi Selatan paling tinggi, kemudian disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman biar jelas, KUR Alsintannya bagaimana? Itu perorangan, kelompok atau bagaimana Ibu? Mungkin mekanismenya skemanya seperti apa? Sebetulnya untuk KUR Taksi Alsintan itu dikelola oleh UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, yang sudah terbentuk. Namun karena KUR itu harus individu by name address, sehingga belum boleh pakai kelompok, jadi sekarang masih individu. Tapi Kementerian Pertanian sudah bersurat ke Bapak Presiden supaya plafon KUR untuk pertanian dinaikkan sampai 2 miliar dan bisa diberikan kepada kelompok, tidak hanya perorangan gitu.
berarti khusus untuk Kur Alsintan platformnya maksimal sampai 2 miliar, seperti itu Bu ya? Dengan bunga 6%. Usulannya, kalau kur itu kan pelaksanaan kur berdasarkan Permenko. Permenko sebagai Menko sebagai ketua komite kur sampai sekarang masih maksimal 500 juta. Sedangkan Menteri Pertanian mengharapkan sampai 2 juta. Nah itu belum terjawab sampai sekarang. Ya terima kasih, kita harapkan program Kur Taksi Alsintan ini bisa berjalan terus sustain sehingga bisa mengempower lebih banyak petani kita di Nusantara. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kepada Bli Dewa selaku Direktur dari Urban Corporation. Jadi yang kita tahu kan Urban ini sekarang berkembang dengan sangat baik dan positif gitu. Dari MS Glow berkembang sekarang ada Urban Aviation dengan helikopternya dan jet pribadi ya juga ya, belum ya? Baru helikopter ya? Oke helikopter. Jadi dan teman-teman kalau lihat di depan itu lagi ada pembangunan ya, beliau ini lagi bangun golf course dan juga helipad ya katanya ya. Jadi luar biasa. Jadi mensupport desa wisata Kertelangu ini semakin maju. Tepuk tangan dong untuk Bli Dewo ya, luar biasa. Jadi ke depan teman-teman, tahun depan kalau datang ke Bali dari bandara ke sini bisa naik helikopter gitu. Jadi bisa langsung naik helikopter, luar biasa. Terus ada bank juga, Bank Urban juga, terus ada bisnis lainnya yang sudah mengempower banyak sekali masyarakat kita untuk bisa bekerja dengan baik dan positif. Mungkin Bli Dewo pertanyaan kami, bagaimana strateginya sehingga dari pertanian kan, kosmetik ini kan pertanian Pak, hilirisasinya, sehingga bisa mengempower membuat ekosistem di bidang tourism. Jadi kan tourism jadi bonusnya, ya Bu Dewi ya. Mungkin Bu Dewi bisa sampai ke teman-teman. Assalamualaikum, Om Swastiastu semuanya. Kita senang banget ya, Bapak dan Ibu dari P4S bikin eventnya di Bali. Itu kita luar biasa, happy sekali. Setelah sekian lama di Bali itu kita tahu paling terasa pandemi COVID itu luar biasa. Jadi kita ucapkan terima kasih buat Kementerian Pertanian, kemudian Bapak Ibu dari P4S untuk eventnya di Bali. Kemudian kalau Urban Company sendiri, kita emang basicnya di retail. Awal kita retail kosmetik ya, termasuk brand kita yang di MS Glow. Kemudian kita berkembang di manufaktur kosmetik, kemudian ada di ekspedisi, finance, hingga di aviasi juga ada tourism ya, aviasi, dan core bisnis kami sebenarnya sekarang adalah masih di retail produk. Nah hubungannya pada kekuatan industri kami adalah permintaan ternyata di retail kosmetik itu sangat luar biasa, sangat tangguh banget. Di saat pandemi kita masih survive malah growth gitu. Di masa pandemi ya, saat badan bisnis tumbang, MS Glow malah grow di masa pandemi. Kita ngelihat bahwa retail produk kosmetik itu atau body care ya, kosmetik itu nggak hanya wajah atau apapun, jadi body care mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita produksi. Dan itu ternyata permintaannya, demand-nya cukup tinggi sekali. Nah termasuk produk yang kita hasilkan itu 20% itu masih menggunakan bahan alami. Itu nggak bisa dipungkiri, termasuk dari avocado, aloe vera, itu adalah bahan-bahan alami yang sangat menarik, termasuk juga parfum. Parfumnya juga nanti itu bahkan bisa dibikin parfum yang khas, apa yang mungkin di bahan-bahan baku yang bisa diinginkan gitu loh. Jadi makanya sekarang itu Bapak Ibu sangat banyak banget brand-brand kosmetik yang berkembang di Bali karena ngelihat opportunity-nya sangat besar, permintaannya karena kebutuhan sehari-hari dan bahkan sudah seperti makanan lah ya kita bilang ya. Bukan sekunder lagi ya, udah iya, premier ya sekarang. Premier, karena seperti shampoo, rambut, kemudian ibu-ibu yang pakai kosmetik. Nah itu permintaannya sangat luar biasa gitu loh. Jadi peluang raw material produk-produk ini akan semakin besar dong harusnya. Yes. Dan itu ada di pertanian ya. Yang menjadi kendala biasanya petani punya produknya, mereka nggak bisa langsung ke industri manufakturnya, nggak bisa direct. Makanya rantai chain-nya saya rasa emang harus petani ke vendor dulu karena material dari produknya itu harus melalui uji BPOM, uji kesehatan, nah dari manufakturnya baru bisa menerima karena itu menyangkut dengan kesehatan daripada dan customer. Itu yang sedang dikerjakan Urban Corporation. Nah itu yang kita mau kerjakan. Jadi petani-petani mari terus menanam, semangat menanam,
kita kuatkan di produksi karena teman-teman di hilirisasi sudah memikirkan itu ya, untuk membuat mata rantai pertaniannya terintegrasi hulu sampai hilirnya. Terus lanjut di Dewa, terkait kosmetik sendiri, penggunanya itu sebenarnya siapa sih, di lokal apa di ekspor? Oke, kalau kita di lokal, kita udah lumayan tahu ya marketnya seperti apa. Sekarang ternyata internasional, turis asing tuh sangat suka dengan bahan alami. Terbukti ada satu brand yang namanya Herboris ya. Itu brand kosmetik yang paling besar ekspornya di Indonesia. Tadi sempat saya tanya data di Jakarta, di pusat, itu ternyata bahan-bahan alaminya seperti yang Ibu bilang tadi, avocado, aloe vera, dan itu yang disukai oleh orang asing gitu loh. Why not itu bisa dikembangkan di Indonesia, lebih di-push lagi buat produk-produk alaminya. Berarti produk alami kosmetik masih dimiliki oleh orang asing ya di Indonesia? Masih disukai gitu, masih disukai gitu sekali ya, gitu loh. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Maharani bisa nambahkan terkait peluang-peluang itu ke depan? Nah kalau yang untuk produk kosmetik alami itu sebenarnya memang pasarnya memang ada di luar kebanyakan. Jadi kalaupun di Indonesia sendiri memang untuk yang bahan-bahan yang teman-teman bisa produksi atau misalnya teman-teman bisa sediakan itu memang untuk bahan bakunya saja di kita, misalnya base-nya. Jadi base dari body lotion itu kan misalnya aloe vera atau avocado. Jadi itu yang sangat besar kita perlukan base-nya. Sedangkan bahan-bahan aktifnya memang kebanyakan adalah kimia gitu, bahan-bahan kimia yang dari misalnya dari salmon, terus dari kolagen ikan yang diekstraksi itu biasanya seperti itu biasanya. Tapi base-nya itu yang bisa teman-teman produksi seperti rice, rice itu apa ya? Padi ya. Jadi ngeblank. Jadi seperti beras ya, beras itu memang jadi salah satu bahan untuk kita produksi seperti masker dan lain-lain. Jadi memang beras dan bengkoang itu memang masih dibutuhkan banget untuk di bidang kosmetika. Justru kita juga di Urban sendiri produksi untuk amenities. Amenities itu seperti shampoo, sabunnya di hotel-hotel, bahkan kita mau ekspor juga ke Maldives. Jadi memang kebutuhan pasar di luar negeri itu sukanya sama produk Indonesia sebenarnya. Cuman kita bagaimana caranya kita biar bisa membaca pasar itu dan mengirimkan produk kita ke sana gitu loh. Sedangkan orang di luar negeri itu kalau sudah made in Indonesia atau Bali, mereka tuh sangat suka gitu loh. Oh Bali ya, oh Indonesia ya. Jadi mereka tuh sangat percaya sama produk kita kalau orang luar negeri. Kebalikan dengan orang Indonesia, tapi memang nggak bisa dibungkiri kalau udah made in Indonesia, orang Indonesia sendiri sukanya impor gitu. Bahan baku juga kalau sudah dibilang USA, Prancis atau apapun mereka hobi buat pakai. Oh bahan bakunya dari mana? Dari Jerman. Oke suka gitu ya kan. Padahal dari Jerman tuh bahan materialnya awalnya dari Indonesia gitu ya kan. Dibawa ke Jerman, bawa lagi ke Indonesia gitu. Cuman mungkin nanti ke depannya kita akan lebih ke buat ekosistem itu seperti Pak Agung. Ekosistem itu lebih dimantapkan lagi dari teman-teman pemerintah, regulasi yang jangan berbelit-belit buat pengusaha atau UMKM karena kita sendiri tidak bisa pakai bahan baku yang langsung dari petani sampai sekarang. Karena kita harus melakukan uji-uji yang bukan dari pabrik kita. Jadi kita harus pakai vendor lagi pengujian bahan baku. Terus bahan baku itu sudah diuji sertifikasi dan lain-lain baru bisa kita produksi. Sedangkan kalau impor langsung sudah ada sertifikasinya jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri regulasinya mungkin akan lebih bagus kalau diperkecil lagi gitu loh ya kan. Maksudnya untuk yang produk-produk dipersimpel lagi karena regulasi itu sangat susah. Dan regulasi itu membaratkan petani ujung-ujungnya ya? Bener, seperti misalnya minuman, kita udah bisa produksi minuman yang enak tapi BP POM-nya nggak keluar-keluar, cuman PIRT yang kita bisa pasarkan di lokal aja kan nggak bisa ya, kita bisa melangkah lagi ke depan susah gitu loh. Jadi memang regulasi itu sangat penting. Jadi biar nanti para petani, misalnya petani padi
Jadi kita bisa langsung pakai berasnya gitu loh ya kan. Kita bisa langsung pakai, nggak usah kita lempar lagi ke vendor semuanya. Hanya untuk uji iya. sertifikasinya. Bukan uji, semuanya tuh harus melalui vendor. Kalau sudah vendor oke dan lain-lain, baru keluar sertifikasinya. Tapi kan untuk mengeluarkan sertifikasi kan butuh regulasi dan sarana ya kan. Panjang sekali ya. Panjang, jadi sarananya seperti apa si petani ini dan lain-lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendengarkan, teman-teman juga bisa langsung bisa ngasih kita bahan bakunya gitu loh. Jadi banyak yang bilang, Mbak Rani boleh nggak sih aku kirim bahan baku? Itu susah gitu loh. Kita sendiri nggak boleh menerima karena kita butuh sertifikasi dan lain-lain dari bahan baku tersebut gitu Pak Agung. Jadi ini PR kita bersama ya pemerintah, mungkin pihak terkait, BPOM dan lain sebagainya bisa ketemu bersama, kita duduk bersama bagaimana ke depan memang hilirisasi ini menjadi sangat besar peluangnya dan harusnya menjadi keuntungan buat kita bersama, tapi ujung-ujungnya ya yang sulit petani juga. Jadi memang karena regulasinya agak begitu ya, jadi semoga bisa ke depan menjadi ini ya diurai permasalahan ini. Nah, mungkin saya lanjut ke Blibawo dan Pak Agus ini, jadi satu pertanyaannya terkait ekspor Pak. Blibawo dan Pak Agus, Blibawo dari sisi swasta dan Pak Agus dari sisi pemerintah. Gimana sih Pak ekspor itu? Saya kan sudah tahu nih, mungkin dijelaskan kepada teman-teman. Bagaimana sih prosedurnya kalau saya seandainya nih dapat buyers dari Amerika, mau kirim buah mangga misalnya begitu. Bagaimana caranya Pak? Mungkin Blibawo dulu terus Pak Agus bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi memang dari sisi ekspor, pemerintah juga sangat berharap para UKM ini bisa ekspor begitu, agar bisa kita dapatkan devisanya. Nah, mengenai produknya pertanian itu ada beberapa tahapan yang harus memang kita lewati. Jadi pertama ya memang kita harus quality itu yang paling penting kalau untuk ekspor. Jadi kualitas produknya juga harus kita perlu disortir begitu. Jangan sampai ketika kita lost control produknya kita ada di luar negeri itu dampaknya sangat besar sekali Pak Agung. Nah ternyata dari beberapa komplain sih mungkin ringan kategori komplainnya masih compromise ya. Jadi kalau saya berharap teman-teman yang sudah ekspor itu jangan sekali-sekali juga akan mencampur adukan yang grade-nya yang tinggi dengan yang rendah gitu. Itu akan mempengaruhi produknya yang sangat signifikan. Nah itu yang paling pertama kali yang harus teman-teman yang dieksportir harus lihat. Jangan cheating gitu bahasanya ya, mencampur jangan, produk yang tidak berkualitas di dalam produk yang berkualitas gitu ya. Betul. Karena apa? Kalau kita juga bandingkan dengan produknya Thailand ini, kembali dengan kita compare dengan Thailand itu tidak memunculkan sesuatu yang sifatnya boleh dikatakan grade-nya itu yang nomor 2. Selalu yang grade-nya nomor 1 aja di pasaran dia munculkan. Nah sehingga publik itu menilai, oh ternyata produknya Thailand bagus-bagus ya. Sebetulnya enggak juga begitu ya, mungkin hanya dia di quality control-nya dia akan perketat. Bahwa yang kualitas 1 aja lah yang ke permukaan begitu. Sementara yang kualitas 2, ketiga itu mungkin di lokal gitu kan. Nah jadi ini yang sebetulnya membuat suatu image bahwa itu kualitasnya bagus gitu. Nah itu yang pertama, kualitas jangan sampai dicampur gitu. Yang kedua memang regulasi dari pemerintah bahwa kalau untuk ekspor dari sisi produk pertanian pasti kita akan berurusan dengan karantina pertanian udah pasti. Terus juga dengan packaging juga, menyangkut packaging kita berkolaborasi dengan packing house. Ini adalah salah satu yang sangat mandatori. Kita punya standarisasi. Jadi bahwa produk kita itu adalah di samping kualitasnya kita punya satu packaging, suatu standar packagingnya juga. Nah sehingga produk yang diterima nantinya di luar negeri menjadi high class. Yang ketiga juga ada fitosanitary memang yang terbitkan dari karantina. Terus juga akan ada Certificate of Origin atau SKA. Nah SKA ini penting nih Bapak Ibu. Jadi Certificate of Origin atau surat keterangan asal itu sangat penting. Dalam FTA-nya kita, Free Trade Agreement kita itu sangat dibutuhkan. Apa tujuannya? Dampaknya itu adalah untuk memperkecil ataupun nilai impor, pajak impor. Kalau kita ekspor katakan ke Asia,
mungkin kita menggunakan form E, mungkin China terutama, yaitu kita menggunakan form E dengan harapan bisa mendapatkan pajak impor di sana itu menjadi 0%. Bahkan sama juga seperti kita. Kalau Bapak Ibu juga sekalian, kalau siapa tahu ada Bu Maharani juga atau Pak Dewo, siapa tahu juga mengimport mesin gitu kan. Nah, form E ataupun SK ini sangat dibutuhkan agar biaya masuk importnya itu menjadi 0%. Karena itu udah aturan di FTA-nya kita, Free Trade Agreement. Nah itu sangat dibutuhkan sekali. Boleh tidak menggunakan SKA atau penso boleh. Dengan catatan kita akan dikenakan biaya masuknya itu menjadi 100%. Nah itulah kekuatan yang namanya COO atau Certificate of Origin ataupun SKA yang kita bilang itu agar untuk memberikan biaya yang lebih rendah ataupun lebih kompetitif. Sehingga apa? Sehingga di dalam negeri bisa lebih kompetitif juga kita jualan. Seperti itu Pak Agung. Inggih, terima kasih Beli Babu. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan terkait kemudahan ekspor? Oke, terima kasih Pak Agung. Mungkin kami dari regulasi dari pemerintahan dari karantina. Mungkin Bapak Ibu mungkin untuk belajar ekspor ya. Apa yang tadi yang dibilangin dengan Pak Subawa itu benar. Kita ekspor jangan melulu yang kita kejar hanya uang aja ya. Kita kejar juga produknya sampai di mana baik apa tidaknya. Mengenai regulasi atau peraturan ekspor ke negara tujuan itu beda-beda Bapak Ibu. Mungkin Bapak kalau mau belajar ekspor, Bapak bisa dilihat dari web di Barantan. Nanti ada peraturan masing-masing, ada peraturan Cina. Bapak Ibu mau ngirim ekspor ke Cina harus ada persyaratan pH, harus uji lab ini, dan mau ngirim palam mungkin bisa uji lab anti amatoksin. Nah itu di sana mungkin Bapak Ibu bisa melihat peraturan negara-negara yang dituju. Jadi contohnya seandainya kita bertamu di rumah orang, berarti ada persyaratannya yang harus dipenuhi dulu. Mungkin lepas sendal, permisi atau bilang salam, itu logikanya di sana. Dan mengenai mungkin dari Bapak Ibu petani P4S yang mau belajar ekspor ya, harus hati-hati dulu Pak ya. Siapkan buyer itu pasti untuk menerimanya, itu biar tidak dibohongi sama bayarnya. Ya Pak Agung, itu pastikan nanti setelah ekspor sekali 2 kali oke. Nyata yang 4 kali 5 kali hilang modal. Makanya persiapin dulu modal bayarnya, terus regulasi ekspornya, barangnya, dan dari pihak kargonya atau transportasinya, itu yang paling penting itu. Apakah transportasinya itu cepat atau lambat untuk sampai tujuan. Biasanya kalau barang-barang segar kayak horti itu harus cepat ya, minimal 1 kali 24 jam itu harus sampai ke negara tujuan. Nggak mungkin pakai kapal laut, mungkin bisa merusak komoditas itu tadi ekspor. Mungkin itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang mau belajar untuk ekspor harus berhati-hati dulu, ya. Siapkan mental, modal, dan buyer yang benar-benar harus dipercaya. Saya mungkin Pak Agung udah pernah pengalaman berapa kali dia ditipu sama bayarnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Oke teman-teman, karena sudah jam 4:30 dan waktunya kita lanjut, mungkin saya akan berikan panel sesi tanya jawab ya. Saya akan berikan 3 orang maksimal untuk bersingkat waktu, dimulai dari sekarang. Dipersilakan yang angkat tangan. Teman-teman panitia bisa dibantu. Sebutkan nama, P4S mana dan dari mana ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandi Ahmad dari P4S Sulawesi Barat. Jadi tadi saya sangat tertarik dengan sistem bisnis yang diceritakan oleh Ibu Maharani, founder dari Urban Company. Jadi sekedar informasi Bu, saya juga pernah punya satu brand, itu saya namakan AMJ, berupa produk parfum sepatu pada saat itu. Hanya saja saat ini stuck bahkan mati, mungkin tidak pernah saya kembangkan lagi karena terkendala untuk penyediaan bahan baku pada saat COVID-19. Karena di awal tahun 2020 kemarin
kami hanya memproduksi sekitar 100 botol saja dalam kemasan sekitar 15 ml pada saat itu. Hanya saja kami tidak melanjutkan, saya dan teman-teman tidak melanjutkan produk kami karena terkendala bahan baku yang harus impor dari Thailand. Sedangkan kita tahu bersama pada awal COVID-19 kemarin, kegiatan ekspor dan impor lokal saja itu dilarang, apalagi kalau dari luar negeri. Jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu, kebetulan saya juga pengguna MS Glowman. Hanya belum glowing karena baru menggunakan. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sih tips dan trik dari teman-teman Urban Company bisa stay, apalagi bisa stand out apalagi pada saat masa pandemi kemarin. Nah, mungkin dengan tips yang akan diberikan saya bisa kembali melanjutkan dan membesarkan kembali brand dari produk saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Mbak Maharani. Jadi kendalanya kemarin bahan baku ya Bapak ya. Bahan baku mungkin kalau kemarin kita waktu pertama-tama ada pandemi itu paling susah bahan bakunya alkohol, bener nggak? Itu kan pasti parfumnya ada alkoholnya ya Pak ya. Jadi memang paling susah awal-awal kita pandemi alkohol karena memang dikasih untuk hand sanitizer dan lain-lain, memang kendalanya sama, kita juga sama. Jadi dulu bagaimana cara kita menanggulangi, kita banyak kerjasama sama prinsipal di Indonesia. Jadi nanti banyak kok Pak yang prinsipal Indonesia yang punya bahan baku, biasanya kita change. Misalnya kita biasanya punya bahan baku misalnya yang kita pakai adalah A. Biasanya teman-teman distributor lain juga punya bahan baku yang sama tapi dengan grade yang beda atau misalnya grade-nya lebih bagus, biasanya seperti itu. Jadi memang kita tuh sebagai pengusaha kalau di bidang kosmetik harus punya banyak list untuk distributor bahan baku ya Pak ya. Jadi itu mungkin bisa Bapak cari di Google, di internet, karena kalau kita impor sendiri memang agak susah. Kalau kita datengin langsung dari luar negeri memang kita susah banget regulasinya apalagi yang lain. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri banyak banget sih Pak. Kalau saya sendiri sudah 40 distributor bahan baku yang kita sudah kerjasama dari Urban. Nanti mungkin dari teman-teman yang masih di Bali nanti bisa mampir ke pabrik kami di Urban Manufaktur yang di Tabanan. Itu juga bisa dijelasin sama purchase-nya, di mana bahan baku yang biasa dibeli dan lain-lain. Tapi biasanya kemarin itu memang kendalanya sama Pak, kita juga sama. Cuman kita siasati dengan penggantian bahan baku yang lain dengan kualitas yang sama, tapi biasanya agak ada bedanya. Tapi dari segi kita sendiri kita trial dulu seperti itu. Ini sebenarnya hampir semua produsen juga sama, produsen kosmetik juga sama mengalami. Jadi misalnya Bapak bisa mencari lagi produsen bahan baku yang lain karena memang untuk kalau kendalanya impor sendiri susah, kita memang harus cari di lokal aja, produsen lokal. Biasanya mereka kan punya prinsipal tuh punya impor sendiri dari Thailand ya. Thailand tuh kalau di Indonesia namanya DKSH sih Pak. DKSH sama Chemico itu biasanya memang punya pabrik di Thailand dan ada kantornya di Indonesia, DKSH dan Chemico namanya. Jadi biasanya dari teman-teman ini yang ngedatangin produksi langsung dari Thailand seperti itu. Tapi kalau misalnya mau melihat database yang lain biasanya BPOM juga punya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak perlu mengenai parfumnya kan harus di BPOM-in juga ya kalau produksi banyak ya. Nanti dimain-mainin aja ke teman-teman BPOM gitu. Jadi tanya di sana biasanya mereka juga punya list produsen bahan baku seperti itu. Terima kasih Mbak Maharani. Luar biasa kalau praktisi ya, nanya 1 dijawab 10 ya. A sampai Z langsung dijawab, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Maharani Kemala, luar biasa. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan lagi, dipersilakan. Ada? Silakan. Mbak, Bapak, di pojok kiri. Angkat tangan Pak, biar dilihat Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dimyati dari P4S Terpadu Ikamaja dari Jawa Barat. Kebetulan kami P4S yang mengelolakan alat mesin pertanian, jadi ke Ibu yang kur Al-Sintan. Kur Al-Sintan ini memang kur yang sangat diperlukan oleh para pengolah Alsin. Namun di sini berdasarkan pengalaman di lapangan Ibu, bukan kurnya, tapi kami di dalam mengolahkan alsin
mungkin harus disesuaikan dengan jadwal pembayaran. Karena yang namanya pengelolaan alsin tidak setiap bulan mengelolakan alsin. Itu yang pertama, bahwa pembayaran di kur alsin disesuaikan dengan kinerja alsin di lapangan. Apalagi kalau di kami, Bu, kebetulan kami tidak menggarap alsin untuk lahan sawah, tapi kami untuk menggarap lahan darat di Jawa Barat, khusus di Garut. Kalau di musim penghujan, alsin ini tidak bekerja, Bu, khusus yang lahan darat. Mengapa? Karena di musim penghujan, apalagi petani jagung, ini TOT, Bu. Setelah tanam, panen, masih ada hujan, tanam lagi, tidak olah. Kadang-kadang seperti musim kemarin itu 3 musim tidak ngolah tanah, tanam lagi. Karena petani kalau dengan tanam lagi, tentu tidak ada olah tanah, tidak ada biaya olah tanah, begitu. Apalagi di kami mungkin untuk jagungnya, hasil jagung ditebang dengan pohonnya, dibuat silase untuk peternakan. Nah, itu ditanam lagi, tanam 3 musim. Nah, kami harapkan kepada ibu yang memiliki program KUR, karena kami butuh KUR untuk mekanisasi pertanian, tolong disesuaikan dengan keberadaan kerjanya alsin untuk pembayaran, dan KUR ini disesuaikan juga dengan programnya seperti BUMN. Program BUMN ini adalah program yang membina konsumen. Tentu di sini saya sebagai petani konsumen dari BUMN. Mengapa membina? Ketika kami itu ada kendala dan tidak bisa membayar, maka dari BUMN itu datang, Bu. Datang, kenapa tidak bisa membayar? Kok harus maju begitu? Nah, diperhatikan, oh bayarnya sekian dulu, asal ada bayar masuk. Itu saja, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi langsung, Bu, terkait KUR Alsintanya. Baik, Bapak dari Ikamaja Jawa Barat ya, Pak ya. Tadi masalah pembayaran KUR taksi Alsintan. Sebetulnya sebelum Bapak akad dengan bank, itu Bapak bisa bicarakan, Pak. Jadi yang sudah terjadi KUR taksi Alsintan, baik itu di Sumatera Selatan, di Jawa Timur, Jawa Barat, itu calon nasabah itu nego dulu dengan perbankan. Jadi ada calon nasabah yang mintanya dibayar per bulan, tapi ada juga yang mintanya dibayar yarnen setelah panen, karena dia punyanya duit setelah panen gitu. Kemudian masalah DP itu kan biasanya perbankan minta 30%, karena yang 70% tadi udah dijaminkan. Itu DP juga bisa diturunkan, Pak. Bahkan untuk Alsintan ada salah satu produsen yang menalangi DP itu. Jadi petani nggak usah bayar DP, tapi ditalangi dari produsen yang mengeluarkan kombain, kemudian traktor, sehingga sangat meringankan petani. Tapi lagi-lagi harus dimusyawarahkan dulu sebelum akadnya, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Perlu kami sampaikan juga sebelumnya bahwa di P4S ini selain mengelolakan Alsintan, P4S itu melatih generasi muda untuk mengenal Alsintan dan juga menjadi asesor Alsintan di P4S, karena P4S sebagai TUK, tempat uji kompetensi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, maju terus P4S kita ya. Oke, terima kasih. Karena waktu dan kita harus gladi bersih, jadi mungkin kita akan tutup dengan closing statement ya. Mungkin dari Pak Agus mengenai karantina, beli bawa terkait regulasi ekspor sedikit, Pak Maharani terkait peluang bisnis kosmetik, beli Dewo terkait peluang bisnis kosmetik di bidang pertanian, dan Ibu nanti terkait prasarana pertanian. Mungkin dimulai dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin buat teman-teman petani milenial atau P4S, kita sebagai Kementerian Pertanian selalu mendukung maupun dari hulu dan sampai ke hilir ya. Kita sebagai Kementerian Pertanian sebagai partner petani milenial. Mungkin itu dari saya, Pak Agung. Ya, terima kasih. Ininya karena selalu mendukung ya proses ekspor ya, dan mempermudah proses untuk teman-teman eksportir ya, Pak ya. Oke, siap.
Terima kasih Pak Kalau Agus. kita selalu mendukung dan mempermudah, tapi regulasi negara tujuan yang Tetap bikin harus dipenuhi. Terima kasih Pak tetap Agus. kita dukung Pak Agung. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Lanjut ke Blibawa. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi kalau dari sisi kami adalah perusahaan logistik, jadi kami ingin berkolaborasi dengan teman-teman di UKM untuk bisa menggolkan satu target yaitu ekspor gitu kan. Nah, baik dari sisi regulasinya maupun dari sisi bagaimana cara memasarkan produknya, kami juga siap membantu untuk itu. Karena juga ada beberapa juga buyer yang dari luar negeri juga kami miliki begitu. Nah, jadi kami juga sudah dari tahun 2014 kemarin kita sudah melakukan kolaborasi dengan khususnya UKM yang ada di Bali. Jadi kami bantu untuk ekspor, kami juga bantu untuk memasarkan produknya. Jadi tidak hanya untuk proses bantu pengirimnya, sekalian kami juga untuk membantu memasarkan produknya. Terima kasih Pak. Terima kasih Blibawa. Sedikit dari Mbak Maharani, dipersilakan. Kalau saya sendiri kebetulan di sini kebanyakan bapak-bapak ya. Jadi kalau saya di bidang kosmetik sendiri memang harapan kami ke depan kita bisa menciptakan ekosistem dari bahan baku dan kita yang memproduksi. Jadi satu ekosistem yang kita bisa bentuk dan kita akhirnya bisa mandiri seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya petani juga, saya juga seorang lulusan pertanian juga bisa membantu teman-teman semuanya dan membentuk ekosistem itu ke depannya. Itu aja mungkin dari saya Pak Agung dan seluruh teman-teman sini. Terima kasih. Terima kasih, ini harus membuat ekosistem di bidang pertanian dari hulu sampai hilir. Terima kasih Bu Maharani Kamala. Selanjutnya Blidewo, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kalau saya dari industrinya ya, manufaktur dan pengolahan, nah, opportunity-nya sangat banyak banget. Dari pasca panen hasil pertanian itu banyak banget produk yang bisa diolah tentunya. Dari pengalaman kita yang kita lihat permintaan ya, nggak cuma di domestik maupun di luar negeri. Jadi pasca panen pengolahannya termasuk saya itu di kosmetik itu cukup luas. Jadi tinggal rantai change-nya yang di tengah-tengah tadi yaitu di vendor regulasi dan segala macam itu bisa disimpelkan lagi. Jadi peluang dari teman-teman petani dan di pasca panen itu sangat besar. Itu aja. Jadi intinya integrasi hulu hilir ini peran pemerintah sangat fundamental ya untuk memsimplify bisnis proses ini ya Blidewo ya. Jadi mohon menjadi catatan buat teman-teman pemerintah juga agar kita pengusaha di bidang pertanian bisa benar-benar maksimal antara petani dan value chain ini ya. Terima kasih Blidewo. Selanjutnya Ibu Dewi, persilakan Ibu. Terima kasih. Kalau dari saya untuk kawan-kawan P4S utamanya pada petani milenial terus giatkan mekanisasi pertanian, namun karena keterbatasan dana APBN tidak seluruh kelompok tani bisa mendapatkan alsintan dari APBN, maka gunakanlah permodalan lain yaitu KUR. Namun karena KUR itu adalah kredit, jadi harus tetap dikembalikan dan terus mekanisasi digerakkan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Terima kasih Bu Dewi. Untuk menjadi petani yang maju, mandiri, modern, mekanisasi dan digitalisasi adalah sebuah keharusan. Tepuk tangan untuk kelima pembicara kita. Terima kasih Pak Agus Taufik, Blibawa, Ibu Maharani Kamala, Blidewo, dan Ibu Dewi. Kita mungkin bisa foto bersama. Penyerahan cenderamata dari teman-teman Kementerian Pertanian mungkin bisa dipimpin oleh Ibu Yulia dari Kepala BPPP Binuang. Dipersilakan Ibu, menyerahkan cenderamata kepada 4 narasumber kami tercinta. Terima kasih Bu Dewi.
Inge, mungkin kita bisa foto bersama, sesi dokumentasi. Dandi, teman-teman bisa dibantu untuk foto. Ibu foto dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kaya luar biasa, salam sejahtera. Bagus. Ya, waktu depan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Aduh, udah lemes nih Bapak dan Ibu nih. Sekali